Kita mulai ya. Sekarang yang akan kita jahit adalah bagian belakangnya dulu, yaitu bagian sleting. Nah, waktu kita akan menjahit, karena ini kainnya cukup panjang, ujung-ujungnya dulu kita pentul ya. Kita paskan ya, juga di bagian yang satunya kita paskan ujung-ujungnya. Nah, setelah dipaskan ujung-ujungnya, kita bentangkan. Nah, kita bentangkan. Kemudian kita pentul radar atas harus ketemu dengan radar bawah, karena kita sekarang belajarnya menggunakan radar, jadi kita bukan berpatokan kepada potongan. Jadi kalau misalkan ketika belajar mengobras banyak terpotong, berarti nanti ukuran kampuhnya berbeda. Jadi kita tidak menggunakan potongan. Yang kita gunakan atau yang kita jadikan patokan adalah radar. Nah, kita tandain dulu ini batas sleting, sambil diperhatikan bagian bawahnya. Nah, sekarang kita jahit. Nanti yang di bagian untuk sleting jangan lupa dikunci, harus dikunci, kemudian dijahit dan dikunci lagi di ujung. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa stabil cara menjahitnya, sebaiknya setelah dipentul, dijelujur dulu, baru kita jahit. Nah, sekarang kita jahit ya. Kita mulai dari bagian batas sleting, jangan lupa dikunci dulu. Jahitnya sampai batas obrasan dan dikunci. Nah, sambil kita buang-buangin benangnya. Nah, ini sudah dijahit. Kemudian, nah yang untuk kita pasang sleting, kita jelujur. Setelah dijelujur, nah ini akan kita setrika belah begini, karena kita menggunakan obrasan, kita menggunakan kampu terbuka. Nah, ini akan kita setrika supaya rapi. Selain itu, supaya kita mendapat di sini garis setrikaan yang paten, karena nanti kalau kita mau masang sletingnya biar sudah ada garis setrikaan. Sekarang akan kita jahit resleting. Nah, karena saya prakteknya pakai bahan warna gelap, nanti teman-teman akan kesulitan dalam melihat langkah-langkah menjahitnya. Jadi saya gunakan fragmen untuk membuat sletingnya.
Nah, di sini saya menggunakan sleting biasa dulu. Walaupun sleting biasa ini sudah tidak musim, tapi tidak ada salahnya kita juga bisa memasang resleting biasa. Nanti untuk praktek selanjutnya kita akan gunakan sleting Jepang. Nah, langkah-langkah awalnya, oh ya, ini waktu tadi sudah disetrika, nah akan didapatkan hasil yang rapi seperti ini. Jadi nanti kita bisa berpatokan pada pinggiran bahan ini. Nah, sekarang kita jelujur sisi satu bagian sleting ini dengan yang warna pink ini. Ya, tapi jangan dijelujur sampai full. Kita sisakan kira-kira 3 cm di sini ya. Sekarang kita jelujur dulu. Jelujurnya di ujung ini ya, di ujung bahan ya, di ujung kain, supaya nanti waktu kita menjahit ini jelujurannya nggak kejahit. Nah, jadi waktu nanti kita buka kembali tidak kesulitan. Posisi bahannya ini ada persis di pinggiran sleting. Nah, sisakan sekitar 3 cm. Kita kunci saja biar tidak bergeser. Kuncian jelujuran kita jahit kembali 2 kali atau 3 kali. Nah, kemudian kenapa kita sisakan 3 cm? Nah, untuk mengambil bagian dalam. Jadi yang jahitan ini jelujurnya kemudian kita ambil miring, kira-kira istilahnya kita curi setengah senti. Nah, jadi jatuhnya makin ke dalam makin miring, sudah tidak mengikuti garis setrikaan lagi. Kita ngerjainnya satu bagian. Setelah satu bagian ini terjahit atau dijujur, nah sekarang kita jahit mesin. Nah, sekarang kita ganti sepatu dulu ya. Kita bisa menggunakan sepatu sebelah, atau kalau saya sukanya menggunakan sepatu geser, karena sepatu geser ini bisa double fungsi. Selain untuk menjahit sleting biasa, bisa juga digunakan untuk menjahit resleting Jepang. Nah, sekarang kita jahit di tepian kira-kira 3 mili dari garis sletingnya. Nah, ini fungsi tadi yang kita curi setengah senti, jadi jahitannya itu ke dalam. Nah, kita kunci ya.
Nah, dia hasilnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi kain yang ini menutupi kain yang satunya. Makanya tadi kita curi ke dalam jahitan. Nah, sekarang akan kita jahit yang satunya. Caranya, ini kan sudah tertutup seperti ini. Jadi hasil jahitan yang pertamanya itu tertutup sama kainnya, kain yang atasnya. Nah, ini kita bantu pentul dulu supaya dia tidak bergeser. Nah, nanti jahitnya bukan di pentul yang ini, tapi pentul yang ini. Nih, di sini ya, di pentul yang baris kedua. Kalau teman-teman kesulitan, boleh digambar dulu dengan kapur. Nah, ini kita bantu dengan kapur. Jadi kita gambar seperti segi 4 begini. Nanti jahitnya kita di sini. Nih yang saya kasih tanda. Kita gambar atau kita garis putus-putus supaya nanti hasilnya tidak mencong atau tidak miring ya. Sekarang sebaiknya kalau buat pemula kita jelujur dulu ya. Nah, sekarang kita jelujur dulu ya. Yang dijelujur yang akan kita jahit ya. Nah, setelah dijelujur, hasilnya seperti ini. Sekarang akan kita jahit mulai dari bagian bawah. Jangan lupa dikunci ya. Pelan-pelan, karena kita rasain jangan sampai besi dari sletingnya itu terjahit. Kita kunci. Pelan-pelan aja untuk di bagian sininya. Nah, sekarang posisi jarum di bawah, angkat sepatunya, kita putar kainnya. Nah, kita jahit sesuai tadi yang kita gambar. Nah, untuk bagian atas, ini kan ada kepala sletingnya nih. Kalau kita jahit terus, nanti hasilnya belok, akan mengganggu. Jadi, jarum harus tetap di bawah. Kita angkat sepatunya, kita dorong resletingnya. Ya, jadi biar resletingnya tidak mengganggu dan jahitannya tetap lurus. Nah, sletingnya. Nah, baru kita turunin lagi sepatunya. Kita lanjut jalannya. Nah, selesai untuk penjahitan sleting ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dia hanya ada jahitan letter L ya. Yang satunya ada di bagian dalam tertutup dengan bahan yang satunya. Nah, ini cara menjahit resleting biasa. Nah, ini hasil dari resleting tadi yang
sudah saya jahit pada kain yang kita buat praktek. Setelah menjahit sleting selesai, akan kita lanjutkan dengan menjahit sisi kiri dan sisi kanan dari roknya. Nah, ini hasil dari bagian belakang yang sudah kita jahit resletingnya. Sekarang kita satukan sisi belakang dan sisi depan. Nah, kita satukan sisi belakang dan sisi depan. Nah, caranya sama seperti di awal. Kita pentul dulu bagian ujung dan ujungnya. Pentul dulu bagian ujung-ujungnya. Oke, kemudian kita bentangkan. Nah, supaya rata. Sekarang kita pentul lagi bagian tengah. Ya. Sambil dilihat. Jadi rader atas ketemu dengan rader bawah. Begitu juga bagian sebaliknya ya. Kita pentul ujung-ujungnya. Nah, setelah dipentul kiri dan kanan, kita jahit. Sekarang kita jahit ya. Jangan lupa setiap kita menjahit dikunci. Jangan lupa bagian ujungnya juga dikunci ya. Kemudian langsung kita buang benang-benang yang tidak terpakai ini. Kemudian satu bagiannya lagi kita jahit. Nah, sudah selesai kita jahit bagian kiri dan kanan. Kemudian supaya hasil rok kita ini rapi, bagian sisi ini juga kita setrika dibuka seperti ini ya. Nah, bagian dalam dulu, kemudian bagian luar. Nah, setelah disetrika dengan rapi,
Sekarang akan kita siapkan untuk ban pinggangnya. Untuk ban pinggangnya, motongnya itu lingkar pinggang ditambah 4, lebarnya 9 cm.